semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok KKN 46 Pasir Muara Koman Uko. Nah, teman-teman pasti masih semangat ya belajar tentang hidroponik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang aquaponik. Nah, ada hidroponik, ada aquaponik. Nah, teman-teman, pastikan ya kalian sudah nonton hidroponik di video kami yang pertama dan yang kedua. Kami sudah taruh linknya di description. Jadi apa ya bedanya aquaponik dengan hidroponik? Bedanya adalah kalau aquaponik dia adalah sebuah alternatif menanam tanaman beserta memelihara ikan dalam wadah yang sama atau dalam satu wadah. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang memiliki lahan yang sempit. Nah, jadi tanaman ini akan menggunakan unsur hara yang ada pada kotoran ikan. Yang bila mana kalau kotoran ikan ini kita biarkan begitu saja, pasti akan beracun bagi si ikan. Apakah teman-teman tahu kalau kerennya tanaman itu bisa menjadi filter vegetasi? Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia bisa mengubah zat racun tadi diurai menjadi zat yang tidak beracun atau tidak berbahaya bagi si ikan. Nah, teman-teman, jadi suplai oksigen yang berada pada air itu berfungsi ketika kita mau memelihara ikan. Jadi, kita bisa lihat bahwa terjadi simbol mutualisme antara ikan dan juga tanaman, terlebih lagi kita sebagai orang yang mengaplikasikannya. Dan tentunya ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Nah, teman-teman, jadi di sini dalam aquaponik kata kuncinya adalah ikan. Nah, ada berbagai jenis ikan yang bisa kita gunakan. Tetapi kita harus memperhatikan lagi bagaimana iklim yang ada di daerah kita dan juga apa yang tersedia di pasar. Nah, ikan apa sih yang paling sering digunakan? Ikan yang paling sering digunakan adalah ikan nila. Nah, sekarang kita ke slide yang kedua. Nah, teman-teman, banyak banget nih manfaat kalau teman-teman berminat dalam aquaponik. Nah, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk organik bagi tanaman yang teman-teman miliki. Yang kedua, teman-teman sudah bisa menghasilkan 2 produk sekaligus dalam 1 unit produksi. Yang ketiga, teman-teman bisa menghasilkan ikan yang segar dan juga sayuran yang segar yang bisa menjadi sebagai sumber protein di kawasan yang kering dan juga kekurangan lahan. Lalu yang keempat, teman-teman tidak perlu melakukan penyiraman. Yang kelima, teman-teman juga tidak perlu kesulitan dalam melakukan pemeliharaan karena sangat mudah. Lalu yang terakhir adalah teman-teman akan terbebas dari hama tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan beberapa alat dan bahan untuk budidaya aquaponik. Untuk melakukan budidaya aquaponik tidak memerlukan alat yang mahal, tetapi kita dapat menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Adapun alat yang digunakan dalam budidaya aquaponik yaitu yang pertama, pompa akuarium, yang kedua, paralon, yang ketiga, botol atau gelas bekas air mineral, yang keempat, gabus filter bekas, yang kelima, sumbu kompor, dan yang terakhir, sekam atau batu. Selanjutnya, langkah-langkah untuk sistem budidaya aquaponik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kolam ikan. Untuk ukuran dapat disesuaikan, yang terpenting bisa dialirkan pada media tanam. Sementara itu, ikan-ikan yang dapat dipelihara adalah jenis air tawar, seperti ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, belut, hingga lobster air tawar. Langkah yang kedua adalah pembuatan wadah untuk tanaman. Untuk menaruh tanaman, digunakan pipa paralon yang diberi lubang di atasnya sesuai dengan ukuran wadah tanaman. Kemudian, pada ujung paralon dibuat lubang kecil sebagai tempat untuk mengalirkan air ke kolam ikan. Lubang tempat mengalirnya air tersebut dibuat agak ke tengah paralon, sehingga walaupun listrik padam, air masih tetap ada di dalam paralon sehingga tanaman tidak layu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Anggara dari kelompok KKN 46 Pasir Muara Komam Uko. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana penyemaian benih. Jadi penyemaian benih itu benih yang sudah disemai pada tray atau wadah semai. Gunakan benih yang tingkat germinasinya di atas 80%. Lalu media semai yang baik dan umumnya digunakan adalah rock wool. Rock wool sangat praktis karena memiliki daya serap air yang tinggi dan steril. Lalu karena rock wool masih sulit didapatkan, bisa diganti dengan gabus filter akuarium atau juga spons. Jika bibit telah cukup umur dan tumbuh baik, pindahkan bibit ke media tanaman. Lalu kita masuk ke menyiapkan pot dan tanaman. Jadi wadah tanaman dapat menggunakan pot gelas khususnya untuk tanaman hidroponik, atau membuat pot dari botol plastik bekas dengan memberi sumbu kompor atau kain serap di bawah pot sebagai alat untuk resapnya air. Lalu kita masuk tahap memindahkan benih ke pipa paralon. Jadi jika benih tanaman sudah mulai tumbuh atau sudah memiliki 2 daun, maka tanaman sudah bisa dipindahkan ke paralon yang dibuat. Untuk media tanamannya bisa digunakan gabus filter bekas akuarium ataupun sekam. Oke, jadi sampai situ dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan pompa akuarium. Setelah tanaman dimasukkan ke dalam paralon, kemudian pada kolam dipasangkan pompa akuarium, di mana selang dari pompa akuarium tersebut dimasukkan ke dalam paralon sehingga air dari kolam ikan mengalir ke dalam paralon dan kembali ke kolam ikan lagi. Seperti pada gambar ini. Pompa pada kolam diletakkan pada dasar kolam yang bertujuan untuk menghisap naik limbah ikan ke tumbuhan, dan limbah tersebut akan menjadi nutrisi alami bagi tumbuhan yang ditanam. Bila pertumbuhannya baik, tanaman dapat dipanen dalam 1 bulan, sedangkan ikan nila dapat dipanen dalam waktu 5-6 bulan. Seperti pada gambar ini. Oke, selanjutnya manajemen ikan pada aquaponik. Seperti yang telah disinggung di atas, aquaponik terdiri dari 2 komponen penting, yaitu hidroponik sebagai tempat tanaman tumbuh dengan akar yang terendam pada larutan penuh nutrisi dari kolam ikan. Kedua, aquaculture sebagai tempat ikan dipelihara. Kotoran ikan dan sisa pakan ikan akan menjadi nutrisi untuk tanaman. Sebagian besar sayuran daun dapat tumbuh dengan baik pada sistem hidroponik dalam aquaponik. Namun yang telah terbukti menguntungkan adalah kol cina, selada, selasi, mawat, tomat, okra, kangkung, belewa, dan paprika. Untuk kualitas secara umum sama dengan konvensional, namun untuk teknik budidaya bisa diterapkan sistem padat tebar, sehingga akan menghasilkan ikan yang lebih banyak dibandingkan dengan model konvensional. Jenis ikan yang biasa dipelihara adalah: yang pertama, ada ikan nila. Ikan nila sebaiknya dipelihara dengan padat tebar sebesar 100 hingga 150 ekor per meter persegi dengan berat per ekor sekitar 10 gram. Pakan yang bisa diberikan kepada ikan nila adalah berupa pelet, ampas kelapa, jagung, tepung, dan kacang tanah, dan bahkan sisa makanan yang tidak mengandung minyak. Dapat diberi 2 kali sehari saat pagi dan sore hari. Yang kedua, ada ikan gurame. Ikan gurame
sebaiknya dipelihara dengan padat tebar 10 ekor per meter persegi dan dengan berat 200 hingga 250 gram per ekor. Jenis pakan yang bisa diberikan kepada ikan gurame berupa daun talas, daun singkong atau ketela, kangkung, dan pelet. Yang ketiga, ada ikan lele. Ikan lele sebaiknya dipelihara dengan padat tebar 10 hingga 15 ekor per meter persegi dengan berat 100 hingga 125 gram per ekor. Anda bisa memberikan sisa-sisa makanan yang banyak mengandung protein pada lele. Selain itu, pelet juga bisa menjadi pakan lele. Selanjutnya tentang ikan apa saja yang bisa dibudidayakan dalam metode aquaponik itu ialah ikan patin. Dengan ukuran ikan patin yang dipelihara antara 10-15 gram per ekor, maka kepadatan tebar ikan ini 15 ekor per meter persegi. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang sistem padat tebar. Sistem padat tebar itu jadi seumpama kalau ukuran kolam kita ada 1 meter persegi, jadi antara panjang sama lebarnya 1 meter, jadi padat tebarnya itu 15 ekor. Nah, kalau seumpama ikan kolam kita itu ada 2 meter persegi, jadi panjangnya 2 meter dan lebarnya 1 meter, itu tinggal dikali 2 lagi, jadi yang tadi 15 jadi 30. Jadi seperti itu sederhananya tentang sistem padat tebar bibit ikan. Nah, saya lanjut. Sebaiknya pemberian pakan ikan itu diberikan pakan alami. Nah, cara pemberian pakan alaminya itu dengan cara menggunakan pupuk organik atau kompos yang ditebar di dasar kolam yang telah dikeringkan dan didiamkan selama 7 hari. Lalu berikan pupuk kimia seperti NPK dan didiamkan kembali selama 2-3 hari. Sebelum diisi air setengah kolam, lalu didiamkan kembali selama 2-3 hari. Pemberian pupuk ini bertujuan untuk menghasilkan bahan-bahan organik yang bisa dijadikan pakan untuk ikan patin. Jadi pupuk tersebut sebagai bahan untuk menumbuhkan mangsa-mangsa organik untuk ikan patin. Selanjutnya itu ikan mas. Ikan mas ini bisa dipelihara sekitar 10-50 gram per ekor dengan padat tebar berkisar 20 ekor per meter persegi. Jadi kalau semua kolam kita 2 meter persegi, ya jadi ada bisa 40 ekor. Semakin besar kolam yang kita buat, maka semakin banyak ikan yang bisa kita pelihara. Selanjutnya kita bisa memberikan pelet 2 kali per hari untuk pakan ikan tersebut di pagi dan sore hari. Selanjutnya tentang cara pemberian pakan pada ikan aquaponik. Yang pertama, pakan yang diberikan harus bisa dihabiskan dalam waktu sekitar 5 menit. Karena apabila ikan tidak menghabiskan pakan, maka kita harus segera mengeluarkan sisa makanan karena ditakutkan sisa makanan itu bisa berpengaruh buruk terhadap tumbuhan yang kita tanam pada hidroponik kita. Selanjutnya, kita harus memilih waktu yang tepat untuk pemberian pakan karena masing-masing ikan itu berbeda waktu makan mereka. Jadi kita harus tahu kapan saja waktu yang tepat untuk memberi makan ikan yang kita budidaya. Selanjutnya juga itu, jika ikan yang dipelihara sedikit, maka kita harus memberi makan itu lebih banyak sehingga limbah yang mereka produksi juga itu untuk nutrisi pada tanaman kita lebih banyak. Habis itu sebaliknya, jika yang kita pelihara banyak, maka kita harus mengurangi jumlah pemberian pakan seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus memberi pakan yang berkualitas. Jadi limbah juga untuk nutrisi tanaman yang kita tanam itu jadinya berkualitas karena pakan yang kita beri untuk ikan itu berkualitas. Jadi dari ikannya kita tadi yang kita budidaya sehat dan tanaman juga tadi itu sehat karena nutrisi yang mereka terima itu dari nutrisi yang berkualitas, dari bahan pakan yang berkualitas. Dan untuk pemberian pakan, kebersihan, kualitas dan kuantitas air juga harus dikontrol. Dan sebaiknya air pada kolam itu dibersihkan, yaitu diganti setiap 2 minggu sekali agar satu, ikan tidak stres,
dan sama saja untuk memberi nutrisi-nutrisi baru yang ikut pada air tersebut yang telah diganti yang baru. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah materi tentang aquaponik yang sudah kami bahas. Kalau teman-teman tertarik dan ingin mendownload slide PPT-nya, teman-teman bisa unduh di link yang sudah kami taruh di description. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu subscribe channel kami agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam menimba ilmu. Nah, di dalam video kami yang selanjutnya, kami akan membahas tentang profil desa Muara Koman Uko yang ada di Pasir. Kalau teman-teman tertarik, jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video kami. Bye-bye!